memberi impact di Asia. Jadi ya kita senang dan bangga banget ya. Dan pastinya akan memberi impact kepada film nasional juga nanti di Indonesianya. Banyak film Indonesia yang masuk ke Busan. Oh ya, happy banget. Ini sebenarnya tahun film Indonesia yang kebusan terbanyak ya, ada 17 film yang aku dengar. Terus di sini juga perwakilan ada Aryo Bayu mewakili film Series Gadis Kretek, dia akan berangkat malam ini. Saya mewakili film 24 Jam Bersama Gaspar, juga akan premier di sana, berangkat besok. Jadi excited banget sih untuk melihat merayakan film Indonesia bersama-sama di Busan. Kita ada kebangkitan Bagaimana, Mbak? pertanda kebangkitan. Pertanda kebangkitan film Indonesia. Renaissance mungkin ada semacam resurrection ya. Jadi ada semacam kita naik level begitu. Apalagi ini juga bisa dikatakan Busan itu salah satu film internasional yang tier tinggi, yang cukup memberi impact di Asia. Jadi ya kita senang dan bangga banget ya. Dan pastinya akan memberi impact kepada film nasional juga nanti di Indonesianya. Jadi cukup menarik dan kita akan lihat juga ya setelah dari Busan itu akan seperti apa. Jadi cukup antisipatif juga sih. Dan support komunitasnya seperti apa sih? Kemendikbudristek sih selalu mensupport ya film-film Indonesia yang masuk ke festival internasional. Jadi mereka yang memfasilitasi, menjadi jembatan juga, membantu bagaimana mempertemukan para filmmaker Indonesia ke festival luar. Apakah ini visit pertama kalian ke BIF? Kalau aku iya, pertama. Saya kedua kali. Oh, sebelumnya ada beberapa film festival juga di Korea tapi bukan Busan. Tapi itu untuk festival lain. Tadi sebelum dijelasin lebih lanjut, nanti kira-kira mau ngapain lagi di sana? Ayolah, mau ngapain kira-kira agendanya di Korea? Tadi baru dikasih jadwalnya, jadi aku akan ada premiere, red carpetnya, kemudian ada opening night dan ada beberapa acara Q&A, terus ada awarding night segala macam. Jadi ya pengen cepet-cepet nyampe sih untuk melihat seru seperti itu. Tapi dari kalian pribadi nih, sebenarnya apa sih yang pengen ditunjukkan ke orang-orang internasional terkait film Indonesia? Ya, kalau saya pribadi sih kita pengen menunjukkan bahwa Indonesia memiliki filmmaker atau talenta yang cukup mumpuni yang bisa kita representasikan di kancah internasional begitu. Jadi itu sih harapannya. Dan saya yakin juga dari 24 Jam Bersama Gaspar atau Gadis Kretek pun kami juga cukup bangga begitu ya, bahwa kita bisa istilahnya memamerkan karya-karya kita, karya-karya anak bangsa. Jadi hopefully mereka juga menerimanya dengan hal yang sama begitu. Jadi seneng banget. Ya, Kalau orang gimana? acara festival ini kan memang menjadi pintu untuk kita networking, kemudian memperlihatkan film-film Indonesia itu seperti apa yang mungkin selama ini aksesnya cukup minim gitu untuk orang di luar bisa mengakses film Indonesia. Dan ini adalah salah satu cara untuk bagaimana filmmaker Indonesia memperlihatkan hasil-hasil film Indonesia ini seperti apa, supaya nanti kedepannya mungkin akan lebih mudah lagi sebagai pembuka jalan untuk memamerkan film-film Indonesia yang lainnya di kancah internasional. Mungkin ada kendala nggak sih untuk sampai pada Busan ataupun festival film lainnya untuk film Indonesia sendiri? Kendalanya apa ya? Sebenarnya kendala itu mungkin di diplomasinya ya, lebih administratif. Tapi kalau kita sebenarnya saya ingat waktu itu Laura juga mungkin pernah ya ke festival-festival lain kan ya, di internasional. Jadi sebenarnya tadi Laura juga bilang mungkin aksesibilitasnya ya kepada orang-orang luar bisa menonton film-film Indonesia. Itu sih yang pengen kita coba dorong tahun ini di Busan. Jadi memang ini ada kayak semacam collaboration antara Indonesia dan Korea itu sendiri. Jadi kendalanya mungkin hal teknis sekali ya, tapi dalam arti muatannya sih cukup substansial begitu. Dalam kita punya film-film ternama, ada filmnya Laura dan Laura Basuki juga akan di sana. Dan mungkin saya juga agak sedikit menciptakan, Laura kan juga sempat menang ya di festival-festival luar lainnya kan. Yeah. Jadi sudah cukup umum lah kita sering berinteraksi dengan dunia luar begitu di genre festival gitu. Kalau untuk Mas Arya sama selain karena ingin berkolaborasi dengan produser dan sutradara masing-masing proyek, kenapa sih Mas Arya tertarik untuk Kalau aku ya memang selain pengen banget kerjasama dengan Angginon dan Mbak Ebe juga Christian waktu itu,
Aku ketika baca skripnya sangat tertarik dengan perannya. Itu perannya aku belum pernah mainin sebelumnya. Kemudian genrenya juga cukup jarang kita temui. Menceritakan bagaimana Indonesia di tahun 2035 gitu. Jadi sangat futuristik, terus kemasannya menarik. Jadi dia pengen banget nyoba hal yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Iya.